Kecelakaan beruntun antara dua minibus terjadi di jalur kontraflow ruas tol Jakarta Cikampek, kilometer 47 arah Jakarta, Sabtu siang. Kecelakaan bermula saat kendaraan dari arah Cikampek menuju Jakarta sedang antri di lajur 1 kontraflow. Tiba-tiba kendaraan minibus di depannya mengerai mendadak hingga tertabrak di bagian belakang. Akibatnya kedua kendaraan tersebut ringsek. Kecelakaan terjadi saat volume kendaraan di ruas tol tengah meningkat dan arus lalu lintas tersendat. Sementara pengemudi kurang antisipasi. Tidak ada korban luka dalam kecelakaan ini dan kendaraan yang rusak akibat kecelakaan langsung dievakuasi petugas menggunakan mobil derek. Akibat kecelakaan terjadi kemacetan di jalur kontraflow mengarah ke Jakarta hingga sepanjang 2 km. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Halo, selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews Sore bersama saya Diandra Mukni. Kita awali iNews Sore hari ini dengan informasi memasuki puncak arus balik lebaran, kemacetan panjang terjadi di ruas tol Palikanci arah Jakarta. Meski one way telah diberlakukan sejak 2 hari lalu, antrean kendaraan masih terjadi hingga sepanjang 7 km. Memasuki berakhirnya periode libur dan cuti bersama Lebaran 2025, jumlah volume kendaraan pemudik yang kembali ke Jabodetabek mulai melonjak. Meski rekayasa lalu lintas berupa one way atau satu arah telah diberlakukan sejak 2 hari lalu, kemacetan kembali terjadi di ruas tol Palikanci, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Sabtu siang. Kendaraan mengalami kemacetan cukup panjang hingga mencapai 7 km di jalur A kilometer 204 tol Palikanci arah Jakarta. Sementara itu penerapan one way di jalur tol berimbas pada penambahan beban volume kendaraan di ruas jalur arteri Pantura, Kota Cirebon dari arah Jakarta menuju Jawa Tengah. Akibatnya kendaraan tersendat hingga lebih dari 5 km di jalur Pantura Pemuda. Sejumlah kendaraan besar seperti bus dan truk terjebak kemacetan di jalur Pantura. Mereka mengaku tak bisa masuk tol karena penerapan one way dan harus menempuh waktu lebih lama melalui jalur arteri. Dari Jakarta subuh baru sampai Cirebon siang ini ya? Iya. Seharusnya kalau lewat jalan tol udah nyampe mana ini? Udah sampai Batang. Ya? Udah sampai Batang. Udah nyampe Batang. Iya. Tapi karena nggak masuk tol lewat sini ya? Iya. Kejebak macetnya di mana aja tadi sempat macet? Pleret, Palimanan, Palimanan terus Cikampek, Subang gimana? hampir macet tadi juga. Sempat macet ya? Di Iya. Cikampek ya? Iya. Nanti kan dari Semarang. Harusnya sudah sampai Semarang biasanya ya? Oh, karena nggak bisa masuk tol terpaksa. Tadi macet di mana aja macetnya bang? Banyak sih bang. Di Bekasi, Cikampek, Ya. terus Indramayu, Subang macet juga. Subang enggak bang. Oh, sama di sini ya tersendat ya? Iya. Arus balik dari Jawa Tengah menuju Jakarta di jalur Pantura, Kota Cirebon didominasi pemudik motor yang menumpuk di sejumlah persimpangan. Polisi terus melakukan pengaturan lalu lintas termasuk penerapan rekayasa, seperti buka tutup jalan di beberapa titik persimpangan. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meninjau rest area tol Solo Semarang, tepatnya di kilometer 456 Salatiga, Jawa Tengah. Selain meninjau sejumlah fasilitas yang ada di rest area, Kapolri juga mengatakan sebanyak 40% masyarakat atau 2,2 juta kendaraan sudah melakukan arus balik lebaran. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meninjau sejumlah fasilitas di rest area tol Solo Semarang, tepatnya di kilometer 456 Salatiga, Jawa Tengah. Dalam kesempatan itu, Kapolri juga berinteraksi dengan sejumlah pemudik. Kapolri menyebut fasilitas dan pelayanan di rest area yang menjadi favorit masyarakat ini cukup lengkap. Kapolri juga menyebut sebanyak 40% masyarakat telah melakukan arus balik pada H+5 Lebaran ini. Baru saja kita melaksanakan pengecekan di rest area kilometer 456 di wilayah Salatiga untuk berinteraksi langsung, dan kita tadi mendapatkan informasi
bahwa rest area ini termasuk salah satu rest area yang favorit, khususnya bagi masyarakat yang akan melaksanakan mudik baik ke arah timur ataupun melanjutkan dari wilayah Salatiga menuju Jogja, kemudian tujuan-tujuan lain kota-kota di Jawa Tengah, rata-rata mampir di sini. Tentunya kita melihat bahwa pelayanan yang ada di rest area ini juga cukup lengkap fasilitasnya, mulai dari tempat parkir, kemudian tempat istirahat di mana di dalamnya ada fasilitas-fasilitas yang melengkapi area-area untuk rest, antara lain ada kursi pijat, kemudian ada tempat tidur juga, pemeriksaan kesehatan juga ada, kemudian juga tenan-tenan yang bisa digunakan untuk melayani masyarakat yang mungkin memerlukan makan, minum, dan juga toilet, semuanya ada. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada pengelola atau pimpinan rest area kilometer 456, dan kemudian tadi kita juga mengecek langsung terkait dengan pengelolaan rekayasa lalu lintas, khususnya di perjalanan arus mudik dan juga persiapan arus balik. Tadi dilaporkan untuk arus mudik sudah 2 kali dilaksanakan one way lokal, dan untuk arus balik saat ini sudah dilaksanakan 1 kali one way lokal. Untuk data sementara saat ini tercatat kurang lebih 40% masyarakat sudah melaksanakan kegiatan arus balik dengan proyeksi kurang lebih 2,1 atau 2,2 juta. Ada peningkatan di arus mudik kemarin yang tentunya ini harus diantisipasi karena arus balik ini waktunya lebih pendek daripada arus mudik, sehingga tentunya saya meminta dan memerintahkan pada seluruh jajaran untuk betul-betul standby, ada di lapangan dan mengatur dengan baik dan memberikan pelayanan yang baik yang ada di jalur tol maupun di jalur arteri, karena memang ini membutuhkan rekayasa yang tentunya terus dinamik. Besok rencana kita akan melaksanakan one way nasional sambil kita terus mengikuti traffic counting sebagai acuan kita untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan baik one way lokal maupun one way nasional. Satu hal yang tentunya saya selalu pesan kepada masyarakat, hati-hati di jalan sehingga kita bisa menekan dan mengurangi angka laka lantas, apalagi masyarakat yang balik tentunya sudah menjalankan aktivitas mulai dari mudik, kemudian ketemu dengan keluarga besar, dan saat ini akan melaksanakan kembali. Ya, kita pesan bahwa pada saat mengalami kecapean, kita sarankan untuk segera istirahat, baik di rest area terdekat dan jangan dipaksakan. Namun demikian kita tetap akan menyiapkan berbagai macam pelayanan dan juga rekayasa yang sudah kita siapkan baik di arteri maupun di jalan tol, sehingga harapan kita di puncak arus balik nanti semuanya bisa terkelola dengan baik. Mungkin itu yang bisa. Pemirsa, kepadatan terjadi di hampir seluruh jalur arteri antara Lingkar Nagrek hingga Kota Bandung. Kendaraan didominasi pemudik dari arah Garut dan Tasikmalaya yang terhambat penyempitan ruas jalan di berbagai titik. Kepadatan kendaraan pemudik terjadi di jalur arteri arah keluar Lingkar Nagrek menuju ke Cicalengka, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Sabtu siang.
Sistem satu arah yang diterapkan di Tasikmalaya dan Garut mengakibatkan beban volume kendaraan yang menuju ke arah Bandung beralih ke jalur arteri melalui Lingkar Nagrek. Akibatnya kemacetan terjadi di sepanjang jalur Nagrek, terutama di kawasan Citakan Nagrek. Kendaraan pemudik tertahan karena penyempitan ruas jalan sepanjang lebih dari 2 km. Meski petugas kepolisian telah memperluas ruas jalan menuju ke Bandung, volume kendaraan tetap tidak tertampung. Kondisi serupa juga terjadi di Jalan Raya Ranca Ekek menuju ke Cileunyi. Kepadatan kendaraan mencapai lebih dari 2 km dari arah Pasar Dangder menuju ke Simpang Susun Cileunyi. Kendaraan yang akan masuk ke gerbang tol Cileunyi harus antre panjang karena lonjakan kendaraan di jalur arteri menuju ke Bandung. Kepadatan juga terjadi antara Cileunyi hingga ke Cibiru, Kota Bandung. Lalu lintas didominasi kendaraan pemudik motor dan mobil pribadi yang menuju ke Kota Bandung. Dari Bandung, Jawa Barat, Buci Praitno, iNews melaporkan. Pemirsa, kemacetan panjang terjadi di jalur arteri Pantura, Cirebon, Jawa Barat, memasuki puncak arus balik Lebaran. Ribuan kendaraan roda 2 terjebak macet panjang hingga 5 km. Ribuan kendaraan yang didominasi roda 2 terjebak kemacetan hingga 5 km di jalur arteri Pantura Pemuda, Kota Cirebon, Sabtu siang. Kepadatan terjadi di sejumlah simpang pertemuan arus seperti Simpang Harjamukti, Kangdraksan, dan Simpang Pemuda. Pada puncak arus balik H+5 Lebaran, pemudik balik terus mengalami lonjakan yang signifikan. Bahkan berdasarkan data dari Dishub Kota Cirebon, sejak pukul 12 Sabtu dini hari hingga jam 10 siang, 25.855 kendaraan roda 2 melewati ruas arteri mengarah ke ibu kota. Sementara untuk mengurai kepadatan di beberapa persimpangan, petugas kepolisian membuka tutup jalur dengan mengurangi durasi traffic light dan memprioritaskan pemudik dari arah Jawa Tengah menuju Jakarta.